Tentang niat nikah, Gus. Jadi teman saya, teman saya itu udah ganteng, cakep, udah haji. Ada yang udah haji, Gus. Ya, alhamdulillah. Ada sudah haji. Ada yang Pak Guru juga. Pak Guru. Sudah ganteng-ganteng, pinter, tapi niatnya belum diijabahi mungkin, Gus. Niku pripun nggih, Gus? Bolehkah satu niat untuk berbagi macam kegiatan ibadah, Gus? Nah, niki, Gus. Nggih, Gus saged dijawab nggih, Gus ya. Ini kebiasaan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Cah Unu di acara pesantren. Di acara yang kedua ini kita akan membahas tentang meningkatkan produktivitas pahala dengan kekuatan niat. Nah, kemarin teman-teman sudah mendapatkan materi, mendapatkan ilmu dari Gus Nukman. Sekarang teman-teman akan mendapatkan ilmu dari Gus Rauf. Jadi penambahan ilmu di setiap hari ini, semoga teman-teman di UNU insya Allah menjadi barokah manfaat. Jadi dari program kemarin teman-teman bisa melihatnya di channel UNU, di YouTube-nya UNU. Nanti teman-teman bisa melihatnya, like, komen, dan subscribe. Jadi langsung saja teman-teman, untuk kita mendengarkan, nanti ada sesi pertanyaan. Di pemateri sekarang nanti akan menjabarkan tentang meningkatkan produktivitas pahala dengan kekuatan niat, yang dibawakan oleh Gus Rauf. Kau tergih, Gus. Mungkin waktu dan tempat kita persilahkan untuk Gus Rauf untuk memaparkan materi dengan tema meningkatkan produktivitas pahala dengan kekuatan niat. Monggo, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa fahman sahih wa ja'alna min ibadika sholihin wa ba'd. Para alim ulama, para yai, para penyai, para sepuh bini sepuh, para asatid wal asatidah di lingkungan UNU Blitar, dan juga yang tidak lupa adalah sahabat pesantren UNU dan juga masyarakat luas. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul, Pak Harir, dan juga bisa melakukan transformasi ilmu meskipun sedikit, singkat. Ini menjadi penting bagi kita karena apa? Sahabat pesantren, ilmu itu adalah lokomotif dari perbuatan, sementara perbuatan itu adalah harus mengikuti ilmu. Al-ilmu asasul amal wal amalu tabi'uhu. Ini kalau di dalam hadisnya seperti itu. Jadi mari kita dengan waktu yang sesingkat ini mudah-mudahan bisa manfaat, bisa produktif. Sahabat pesantren rahimakumullah, bahwa kita seringkali ya melakukan ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah mubah. Mubah itu perkara-perkara yang kalau kita lakukan ya tidak mendapatkan pahala, Pak Harin. Tetapi bagaimanakah kita dari perkara yang mubah itu bisa mendapatkan pahala? Contohnya perkara mubah itu adalah kita makan dan minum, ya. Makan dan minum. Ini kan rutinitas setiap hari. Bahkan kerja sekalipun juga rutinitas setiap hari. Mohon maaf, kita ke WC ya toh, mandi itu juga rutinitas setiap hari. Itu adalah perkara yang mubah. Kalau kita melakukan ya nggak dapat pahala. Makanya bagaimanakah dari perkara yang biasa itu tadi biar kita mendapatkan pahala?
Makanya di sini di dalam fikih Islam itu kita harus menempelkan setiap perbuatan itu dengan niat. Dengan niat maka perkara yang mubah itu bisa mendatangkan pahala. Tanpa niat tentu ya biasa saja gitu. Karena di hari akhir kelak, di hari penghisapan kelak, semua itu diukur oleh sejauh manakah perbuatan baik kita. Maka dari itu sahabat pesantren, bahwa ada satu kaidah yang sangat penting. Niatul mu'min khairum min amalihi. Ini adalah kaidah dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa niatnya orang mukmin itu lebih penting ketimbang perbuatannya. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih penting ketimbang perbuatannya. Maksudnya apa? Orang ya, kalau melakukan sesuatu kemudian dibarengi dengan niat, kalaupun dia tidak melakukan karena ada uzur syar'i, ada halangan yang memang itu mendesak, tidak bisa dihindarkan, maka itu sudah mendapatkan pahala. Yang harus kita ketahui bersama bahwa niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Jadi nejo sesuatu harus diiringi dengan perbuatan, itu baru niat. Terkadang kita itu, aku tak sekolah kono, tak berangkat kuliah jam 7. Niat itu. Dalam pandangan itu niatnya. Tapi berangkatnya jam 9, jam 10. Atau bahkan nggak berangkat itu. Maka ini bukanlah niat. Itu kalau dalam bahasa kita adalah azm. Azm itu berarti keinginan sing kuat. Dilala tidak dilakukan. Gitu loh. Kalau niat itu kalau di dalam ibarat fikih itu tadi nejo sesuatu diiri dengan perbuatan, itu baru niat. Nah, jadi kalau tanpa ada perbuatan maka itu tidak niat. Contoh yang paling konkret lagi adalah misalkan begini, kita sholat, usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin ila akhirih. Ya. Kalau kita niat Allahu Akbar, takbir, takbiratul ihram, maka itu harus dengan niat. Jadi posisi niat itu ketika sholat bukan berada di sebelum takbir ya. Sebelum takbir itu karena kita melafadzkan usolli fardhal maghribi. Ya, tapi ketika Allahu Akbar, ketika takbir kita tidak niat, maka secara fikih Syafi'i ini tidak sah. Nah, makanya di dalam fikih itu kalau niat itu Allahu Akbar berarti niat ingsun sholat maghrib. Nah, ini nih niat. Sekali lagi sahabat pesantren, niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Kalau tidak demikian maka itu azm gur angen-angen tok tapi ora kelakon. Nah, maka dari itu dari Kanjeng Nabi tadi niatul mukmin khairum min amalihi. Kalau seumpama ada si fulan, sampean misalkan aku tak melakukan perbuatan api, aku tak sodakoh 5.000, sodakoh 5.000, nyemplungi di masjid misalkan. Dilala ini memiliki punya duit gitu, tapi kemudian juga punya kemampuan untuk berangkat ke masjid untuk nyemplungi masjid. Dilala di perjalanan seumpama bani sampean bocor, utawi tiba-tiba misalkan sampean harus pergi kemana sehingga melupakan tidak jadi masukkan nyumbang di masjid tadi itu. Maka di sini niatnya sampean itu sudah terjawab, berarti sudah dianggap sama dengan melakukan jariah itu tadi. Karena apa? Ada satu kaidah, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa gur hamma, gur angen-angen tok padahal Pak Arif, melakukan perbuatan apik tapi kemudian tidak jadi melakukan itu karena ada uzur syar'i tadi misalkan, maka sudah ditulis satu kebaikan. Apalagi kalau itu dilakukan maka yudha'afu ajrha, maka pahalanya akan ditingkatkan. Nah, makanya dalam kesempatan Ramadan ini jangan sampai kita itu sahabat pesantren melakukan satu perbuatan pun ya itu tidak diiringi dengan niat. Karena kita melakukan perbuatan satu kebaikan di bulan Ramadan itu maka akan dilipat gandakan pahalanya.
Contoh yang paling konkret adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita biasanya berburu takjil ya Pak Harir ya. Gus. Itu saya dulu kalau di pesantren itu ya seneng itu berburu takjil itu. Berburu takjil. Biasanya ada majelis taklim. Makanya jam 5 sudah datang ke masjid. Gur niat ingsun berburu takjil, tapi ora ono sing jenenge sama takliman, nggak ono niat dengan iktikaf, maka maha rugi. Maka dari itu ya kalau sama masjid ya sudah diniati sekaligus ya berbuka takjil, takarub kepada Allah, dekat kepada Allah sekali diniati iktikaf, maka satu perbuatan itu bisa tikel-matikel pahalanya. Ini yang harus kita tekankan, bahwa bagaimana kita memanfaatkan satu momentum perbuatan ya itu tapi memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda. Produktivitas pahala itu semakin meningkat hanya gara-gara kekuatan niat itu tadi. Oleh sebab itu maka ada satu kaidah lagi nih, kaidah fikih. Apa itu? Orang dianggap berpahala, orang itu pahala apabila tidak diiringi dengan niat. Ini kaidah fikih, itu sudah masyhur itu. La sawaba illa bin niat. Jadi tidak akan mendapatkan pahala siapapun itu kecuali setiap perbuatannya diiringi dengan niat. Sehingga sebagai kalam akhir pembuka ini, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik ketimbang perbuatannya. Sahabat pesantren, ini kira-kira ini pengantar dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya menir. Sudah. Terus apa ya yang belum? Hai Aisyah. Hai Mila. Kamu mau kemana? Ini aku mau ke Sunan Ampel. Tapi kayak sepertinya kayak ada yang kurang gitu ya di tas aku. Tapi apa ya? Coba dilihat dulu. Ini buku udah, pulpen udah, handphone udah, tisu udah, peralatannya udah. Tapi apa ya? Mungkin kamu belum bawa air minum. Coba. Iya, kamu tahu. Nah, ini aku punya tumbler. Mungkin kamu mau? Oh, boleh nih. Bagus banget ini. Kamu beli di mana? Aku belinya di Unumart. Oh, di mana itu? Di Jalan Masjid, nomor 22, Kota Blitar. Oh, di situ. Aku Ya. tahu itu. Besok-besok aku ajak teman-temanku aja ke sana. Ya. Bagus banget loh ini. Kali teman-teman pemateri dari Gus Rauf tadi tentang niat, tentang fikihnya bagaimana kayak gitu. Jadi ini ada 3 pertanyaan Gus. Nah, Ya, siap. sebelum ada 3 pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan Gus sedikit di luar tema. Monggo. Nah, saya ingin mengetahui Gus, untuk niat untuk menyatukan keluarga nih Gus, niat terus doa amalannya niku Gus. Nah, niki mungkin saged dibagi kalih kula dan teman-teman di di UNU niki saged bagaimana sih keluarga amprih guyub rukune ngoten Gus, guyub rukune terus amalan napa nggih sing saged napa nggih dilakukan ngoten nggih Gus. Oke, ya menarik. Ini barangkali ya lagi ngetren sekarang juga ini Pak Harir ya, bahwa ini amalan dari para yai ya, para romo yai kita dulu ya, dan bahkan sekarang bahkan para masyayikh saya itu juga bilang demikian. Di lingkup keluarga atau kolega kerja, rekan kerja atau bahkan di masyarakat, maka satu hal, kekuatan the power of Fatihah, kekuatan Fatihah. Misalkan kita punya keluarga, punya adik, punya anak, ya toh, punya istri, suami, jangan sampai luput setiap habis sholat itu difatihai. Di Fatihah yang pertama tawasulan ila khotrin Nabil Mustafa. Kalau tidak bisa langsung mawon, langsung mawon niat ingsun, gitu, ngalap barokah para nabi, gitu, kemudian para aulia, sholihin, wabil khusus, kepada keluarga saya. Moga-moga diparingi ketenteraman, ayem dan lain sebagainya. Lahumul Fatihah. Ini yang pertama. Jadi harus Fatihah, Pak Harir. Harus Fatihah itu. Apapun Fatihah itu selesai itu.
Fatihah itu luar biasa fadilahnya karena dia itu umul kitab. Karena Al-Qur'an 114 surat itu gitu. Berarti 113 surat gitu. Semuanya adalah penjelasan dari surat Al-Fatihah. Ada maqasidnya. Semua itu penjelas sebagai penjelas dari kita dari surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah ini doa yang paling masyhur juga. Ini ijazah dari para masyayikh saya dan monggo ajastukum jami'an. Saya ijazahkan kepada sahabat pesantren dan masyarakat luas kalau ingin mengamalkan. Apa itu? Allahumma alif baina qulubina. Jadi ya Allah, jadi lemah lembutkanlah hati kita. Jadi itu adalah doa yang memang diamalkan oleh para kita. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu. Atau yang kedua ada Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa hadina subul salam. Allahumma aslih ya Allah, perbaikanlah hati kita. Allahumma aslih ya bainina ya Allah, perhaluslah gitu. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, wa alif baina qulubina, dan juga rekatkanlah, haluskanlah di antara hati kami, wahdina subul salam, dan juga berilah kami itu petunjuk kepada jalan yang damai, jalan kebaikan. Nah, ini Pak Arif kira-kira satu tips. Ngoten, terima kasih Gus. Niki ada pertanyaan dari Instagram nggih. Pertanyaannya ada 3 niki, yang saya bacakan dulu. Yang ke-1, bolehkah satu niat untuk berbagai macam kegiatan ibadah, Gus? Nah, niki Gus. Nggih, saged dijawab nggih, Gus ya. Ini kebiasaan kita ini. Kebiasaan kita. Boleh nggak satu niat tapi untuk beragam macam ibadah? Boleh jawabnya. Dengan ketentuan sifatnya yang sunnah saja, yang nawafil. Kayak tadi misalkan kita niat ke masjid, maka harus diniati dengan apa? Niat ingsun iktikaf. Niat ingsun jamaah. Kadang kita niku kan panas-panas di Blitar nggih. Panas itu, kita ke Masjid Agung misalkan atau di Masjid Hidayatullah itu full AC itu. Masuk di situ ngesis rugi, legur niat ingsun gur ngesis tok aja rugi. Maka di niat ingsun iktikaf. Iktikaf itu simpelnya napa? Niku sebentar walau qalilan enggak masalah. 5 menit enggak masalah. Iktikaf itu dapat pahala. Terus tadi misalkan kita niat niat puasa biasanya. Niat puasa sifatnya adalah sunnah. Kemarin itu puasa Rajab, puasa Sya'ban. Pas dilala dino Senin karo Kamis misalkan, maka niat puasanya itu harus digandeng Pak Harun. Iman itu. Jadi besok hari Senin niat ingsun, poso Senin, dino Senin karena Allah Taala. Niki lek bahasa Jawa nih, karena itu berhubung bulan Sya'ban, maka digandeng niat ingsun malih napa poso Saban karena Allah Ta'ala. Utawi niat ingsun poso Senin, dino Senin poso Saban karena Allah Ta'ala, maka mendapat 2 pahala. Ini bagi yang sifatnya sunnah. Tapi tidak boleh satu niat itu tidak berlaku untuk perkara yang wajib. Seperti misalkan biasanya itu kita lanang atau wedok biasanya itu duwe tiang istri ini kan pasti punya hutang ya. Punya hutang nih, punya hutang. Ketika nyaur puasa Ramadan misalkan, maka tidak boleh diikutkan dengan puasa sunnah Senin Kamis. Nggak boleh itu. Boten sakit nggih Gus niku. Boten sakit. Kadang wis kok iman-iman iso tak tak nyaur puasa Ramadan dino Senin karo tak gandine karo puasa Senin. Tidak boleh. Maka puasanya itu menjadi batal nggih. Batal itu berarti ya sudah tidak bisa, nggak berlaku lagi itu. Meskipun itu puasa sampai maghrib, maka layang fa'syai'an, maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi lek puasa Ramadan ya puasa Ramadan, lek puasa Senin Kemis ya puasa Senin Kemis diikutkan dengan puasa Syawal. Besok misalkan Syawal, kita mau puasa Syawal nih, ya wes nggak apa-apa. Diniati puasa Syawal sekaligus puasa Senin Kamis itu tidak masalah.
Nah, itu sehingga berlipat ganda. Jadi berlaku bagi amal-amal ibadah yang sifatnya nawafil, sunnah. Sing wajib kayak poso itu tidak boleh. Demikian Pak, apalagi kalau sholat Pak Harid. Sholat ya nggak bisa. Ngodok sholat karo kodok sunnah ya nggak bisa. Ngodok sholat maghrib, aku ndek kodokan sholat maghrib karo isya jadikan satu ya nggak boleh. Tidak boleh. Gitu. Terima kasih Gus, luar biasa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan lagi Gus dari teman saya tentang niat nikah Gus. Jadi teman saya, teman saya itu udah ganteng, cakep, udah haji. Ada yang sudah haji Gus. Ya, alhamdulillah. Ada sudah haji. Ada yang Pak Guru juga. Pak Guru. Sudah ganteng-ganteng, pinter, tapi niatnya belum diijabahi mungkin Gus. Niku pripun nggih Gus? Dari persepsi dari segi panjenengan melihatnya niku Gus. Niku ngenten ya. Orang yang ingin menikah, nikah itu adalah sunnatullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dewe Kanjeng Nabi, barang siapa yang tidak mau menikah, mengikuti sunnahku, gitu, berarti menikah niku, maka bukanlah termasuk umatku. Gitu. Ini terkecuali ya bagi orang-orang julukan ada juga kayak misalkan Imam Nawawi itu tidak menikah, itu beda lagi konteksnya karena beliau tafaqquh fiddin ya. Tapi kalau kita-kita yang makamnya syariat ini ya berarti bagaimana kok wis niat kok belum jodoh belum niki. Kalau di dalam ukuran syariat sahabat pesantren bahwa Allah itu sesuai dengan persepsi hambanya. Jadi Allah itu sesuai dengan persepsi hambanya. Ana inda dzanni abdi. Itu hadis qudsinya. Aku iku sesuai dengan persepsi hambaku. Lek hambaku persepsi ini neng aku iku apik, maka aku luwih apik ketimbang persepsi hambaku. Kita memberikan Allah itu 100%, maka Allah akan memberikan kita itu 1000%. Itu adalah rahmatnya Allah. Makanya dalam kasus tadi itu berarti niatnya perlu ditata kembali. Kalau niatnya betul, ya Allah tahun ini kalau pengen menikah ya Allah mudahkanlah, insya Allah Allah itu akan mengijabahi itu. Di samping tentunya harus memantaskan diri. Memantaskan diri itu maksudnya apa? Kira-kira ini kalau saya itu menjadi kepala keluarga itu sudah mampu apa tidak? Mampu secara agama, yang penting adalah agama. Bisa membawa istri dan keluarga menuju dekat dengan Allah atau tidak. Kalau masalah dohir, masalah materi itu kan ya insya Allah Allah itu tidak akan menyanyiakan hambanya yang ingin dekat kepada Allah itu. Jadi niat yang harus ditata lagi. Luar biasa. Berarti tema kita pas dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Jadi niat harus kenceng jadi teman-teman ini harus kenceng lurus agar insya Allah nanti diijabahi, dikabulkan niatnya. Nggih Gus, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi kita dibatasi oleh waktu Gus. Jadi mungkin lain waktu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita kaji lebih dalam lagi dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang milenial. Ngoten Gus. Jadi waktunya terbatas. Jadi untuk berikutnya mungkin ada pesan-pesan bagi teman-teman di UNU, teman-teman di masyarakat milenial di Blitar ini Gus. Mungkin ada pesan-pesan di bulan Ramadan di zaman sekarang Gus. Monggo. Yang penting adalah pesannya satu, kita ini sebagai murid, sebagai orang yang thalabul ilmi dan juga sebagai umat Islam, jangan lupa mengamalkan hadis Nabi tadi itu. Apa itu? Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Jadi barometer segala apapun itu harus berdasarkan kepada ilmu, Pak Harid. Tanpa ilmu maka berbahaya itu. Orang bisa bicara atas nama agama sakar PDW. Dan ilmu ini adalah identik dengan sanad. Sanad itu adalah gurunya, transmisi keilmuan. Dari mana si fulan mendapatkan ilmu, dari mana itu harus jelas. Dawuhipun Imam Mubarak, ini seorang ahli hadis zaman dulu seorang masyhur.
Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai tidak ada isnad, orang ngerti sopo, misalkan si ustadz ini cari ilmu di mana, dari mana, maka orang bisa bicara atas nama agama, sakar agama bisa rusak. Ini berbahaya. Sehingga ditekannya adalah yaitu tadi, ilmu harus menjadi barometer perbuatan kita. Perbuatan kita harus mengikuti ilmu kita. Kan banyak itu hadisnya itu. Kalau nggak seperti itu berbahaya. Apalagi generasi sekarang, generasi perkembangan teknologi yang luar biasa, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun. Ini berbahaya kalau tidak disaring. Makanya kita harus mentradisikan ilmu. Hadir di halakoh ilmiah, pengajian-pengajian dimanapun itu harus dihadiri. Kira-kira itu yang penting. Karena apa? Biar niat kita juga ini bisa terkontrol berdasarkan kepada ilmu. Niat tanpa ilmu juga muspruh. Niatnya itu bisa kemana-mana, itu berbahaya itu. Nanti. Gerambiang dan juga tidak memiliki akar pijakan agama yang pasti. Ngawang terus, itu berbahaya itu. Bahaya itu. Terima kasih Gus. Jadi teman-teman, alhamdulillah sekali ya, begitu banyak ilmu, begitu banyak kita yang dapat dari Gus Rauf niki. Mugi-mugi semoga dengan kajian sore ini, kajian hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Cukup sekian teman-teman. Jadi mungkin selanjutnya besok kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang menarik, tema-tema milenial, nggih. Sobat-sobat cah pesantren, ikuti terus di channel YouTube-nya UNU Blitar. Di situ akan kita belajar bareng, mengkaji bareng, mencari solusi bareng-bareng. Sekian teman-teman di UNU Blitar dan masyarakat Blitar, semoga dengan kajian ini mendapat ilmu yang barokah. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.